Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Mendengar raungan yang datang dari balik gerbang batu, ekspresi para tetua menjadi ngeri. Tidak, pemimpin sekte sudah gila. Menurutku, dia gagal menaiki level dan menjadi gila. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua tetua khawatir dan cemas. Yan Meiyu tiba-tiba berteriak, berhentilah berdebat. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan adikku saat ini. Kita harus membuka pintu dulu dan mencari tahu situasinya sebelum kita bicara. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya yang indah dan menunjuk ke arah pintu batu di depan. Sebuah rune aneh keluar dari tangannya, menyatu dengan pintu batu dan menghilang. Di tengah semburan, pintu batu itu perlahan terbuka ke kedua sisi. Semua tetua tampak gugup dan menatap ke sisi lain gerbang batu. Saat pintu batu membuka celah, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Beberapa tetua sangat ketakutan sehingga mereka berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam gerbang batu, ada ruang rahasia sekitar 100 kaki persegi. Seorang wanita dengan rambut acak-acakan dan mata semerah darah menari dan membombardir dengan liar. Dengan setiap gerakan tangannya, pancaran cahaya bercampur aura kehancuran yang agung menyebar ke segala arah. Seluruh ruangan rahasia itu hancur tak bisa dikenali lagi. Bagi mereka yang tidak tahu, mereka pikir huru-hara besar baru saja terjadi di sini. Melihat penampilan gila Yan Ruyu tanpa pakaian di tubuhnya, hati Yan Meiyu tersayat dan dia menangis. Kakak, dia berteriak dan bergegas masuk dengan cepat. Wakil pemimpin sekte, tidak. Wakil pemimpin sekte, cepat keluar. Pemimpin sekte sudah gila. Sekarang dia tidak mengenali kerabatnya. Jika Anda terburu-buru masuk seperti itu, Anda meminta kematian. Cepat kembalilah. Para tetua berteriak keras untuk menghentikannya. Yan Meiyu menutup telinga. Sekarang adiknya menderita di sana dan mengigau, bagaimana dia bisa hanya duduk diam dan mengabaikannya. Saat Yan Meiyu menerobos, Yan Ruyu, yang membuat kekacauan di ruang rahasia, tiba-tiba menoleh ke arahnya. Matanya memancarkan cahaya merah samar yang menembus. Seperti mata binatang buas, sekali melihatnya akan mengejutkan. Kakak, aku Meiyu, kamu. Boom. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Yan Ruyu tiba-tiba melambaikan tangannya. Aura kehancuran yang mengerikan tiba-tiba melanda. Ah! Yan Meiyu menjerit dan terbang mundur seperti orang-orangan sawah. Itu menghantam pintu batu yang setengah terbuka, menghancurkan salah satu sudut pintu batu. Yan Meiyu berjuang untuk bangkit dari tanah dan tersandung lagi. Kak, aku Meiyu, apakah kamu benar-benar tidak mengenaliku? Tubuh halus Yan Ruyu sedikit terkejut, bibirnya sedikit terbuka, dan dia bergumam, cantik, giok yang indah. Saat dia berbicara, mata merahnya tampak mendapatkan sedikit kejelasan. Yan Meiyu sangat gembira, kakak, apakah kamu ingat aku? Bagus sekali, dia berkata sambil berlari ke arah adiknya lagi, mencoba memeluknya. Namun, sebelum dia bisa mendekat, Yan Ruyu marah lagi. Pukulan kuat menghantam dada Yan Meiyu dengan keras. Yan Meiyu memuntahkan darah dan berguling kembali, terbang langsung keluar dari ruang rahasia sebelum jatuh dengan keras di kaki para tetua. Anggota tubuhnya bergerak-gerak, dan mulutnya terbuka dan menyemburkan darah. Yan Ruyu di ruang rahasia mendongak dan tertawa gila, memutar tubuh halusnya, dan datang seperti kilat. Cepat lindungi wakil pemimpin sekte. Blokir dia. Semua ekspresi tetua berubah dan mereka semua mengambil tindakan untuk memblokirnya. Bang bang bang. Ah! Tetua Agung, tolong. Master sekte gila itu benar-benar kuat, kita bukan tandingannya, lari. Jeritan, seruan minta tolong, dan ratapan terdengar tiada henti. Seluruh bagian langsung menjadi kacau. Pada saat ini, Yan Meiyu mencoba berdiri dan berteriak dengan air mata berlinang, ayo cepat bergabung dan gunakan formasi Hehuan untuk menjebaknya terlebih dahulu. Formasi Hehuan diciptakan oleh ibunya di masa lalu. Setelah digunakan, terasa sangat kuat. Semakin banyak orang, semakin kuat kekuatannya.
Ketika para tetua mendengar kata-kata itu, mereka segera bertindak sesuai perintah. Berdiri mengikuti lintasan khusus, para tetua menghadap ke depan. Ketiadaan segera meraung, dan cahaya terlarang berkedip-kedip di seluruh langit. Dalam sekejap, seberkas cahaya muncul dari udara tipis dan berubah menjadi perisai cahaya besar, memenjarakan Yan Ruyu yang gila di dalam. Ah! Yan Ruyu menyerang seperti orang gila. Ingin keluar dari formasi. Dia mengigau dan berusaha sekuat tenaga. Setiap kali dia mengambil tindakan, dia berusaha sekuat tenaga. Semua orang yang bertanggung jawab atas formasi merasakan darah mereka mendidih di tubuh mereka dan merasa sangat tidak nyaman. Beberapa tetua dari sekte luar yang relatif lemah pingsan dan terbaring di tanah sambil muntah darah. Saat Yan Ruyu dengan panik menyerang formasi tersebut, dia juga mengalami serangan balik yang parah. Gelombang kekuatan kejutan balik yang kuat muncul dari formasi, meledakkannya hingga berkeping-keping dan menyebabkan darah mengalir dari 7 lubangnya. Kakak, berhentilah menyerang, kamu bisa mati. Yan Meiyu berteriak dengan suara serak karena dia sangat patah hati hingga dia tidak bisa bernapas. Tapi Yan Ruyu menutup telinga dan terus menyerang formasi dengan putus asa. Yan Meiyu dengan cepat menoleh untuk melihat seorang wanita tua berambut putih. Penatua Agung, Anda tahu banyak informasi, beritahu saya, apa yang harus saya lakukan sekarang. Cahaya dingin muncul di mata Penatua Agung, dan bibirnya sedikit terbuka, tapi pada akhirnya dia tetap diam saja. Saat ini, dia tidak punya ide yang bagus. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis ini adalah dengan membunuh Yan Ruyu. Namun Yan Ruyu adalah adik kandung Yan Meiyu. Keduanya saling bergantung satu sama lain sejak kecil dan tumbuh bersama. Bagaimana Yan Meiyu bisa setuju? Dia khawatir begitu dia mengatakannya, Yan Meiyu akan membunuhnya. Masalah datang dari mulut. Penatua Agung tidak bodoh, jadi wajar saja dia tidak akan melakukan hal bodoh yang mengarah pada kehancuran diri. Tetua Agung, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Melihat adiknya yang seperti binatang buas yang terjebak bertarung dalam formasi, Yan Meiyu patah hati. Penatua Agung tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, maaf, Wakil Ketua Sekte, saya belum memikirkan solusi yang baik. Pada saat ini, seorang tetua Parubaya berkata dengan marah, Wakil Ketua Sekte, situasinya sangat kritis saat ini. Kami tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jadi mengapa tidak membunuh pemimpin sekte tersebut? Jika tidak, begitu dia keluar dari masalah, sekte kita akan menderita banyak korban. Orang ini, pada pandangan pertama, tampak seperti pria sembrono dengan anggota tubuh yang berkembang dengan baik dan pikiran yang sederhana. Tetua Agung itu menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba meratap di dalam hatinya, Lao Jiu akan mati. Benar saja, gagasan itu muncul begitu saja di benaknya. Ledakan keras menyebar ke seluruh lorong. Tetua ke-9 bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, kepalanya berada di tempat yang berbeda, dan jiwanya tersebar. Yan Meiyu meletakkan tinjunya, mengibaskan sisa darah di atasnya, dan berkata dengan tegas, siapapun yang berani mengatakan tentang membunuh saudara perempuanku, aku akan membunuhnya terlebih dahulu. Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua terdiam. Boom boom boom. Pada saat ini, semburan ledakan mengejutkan datang dari formasi lagi. Dengan kematian tetua ke-9, kekuatan formasi telah melemah. Di bawah serangan gila Yan Ruyu, formasi itu segera retak dan diambang kehancuran. Ekspresi tetua agung berubah drastis, wakil Master Sekte, sesuatu yang buruk sedang terjadi, Master Sekte akan segera keluar. Tunggu, Yan Meiyu meraung, dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, meledak dengan energi dan berintegrasi ke dalam formasi. Tapi Yan Ruyu terlalu brutal. Meski gagal naik ke level berikutnya, ia menjadi terobsesi oleh suatu hal. Kekuatan tempur yang ditampilkan pada saat ini tidak kalah dengan petapa istana Dao tingkat ke-7. Melihat kakaknya masih menyerang gila-gilaan, hasil akhirnya jelas merupakan situasi kalah-kalah bagi kedua belah pihak. Wajahnya cantik, hatinya setajam pisau, dan matanya penuh keputusasaan. Benarkah Tuhan yang ingin menghancurkan sekte Hehuan kita? Tepat ketika dia putus asa,
Suara samar tiba-tiba terdengar di telinganya, aku bisa menyelamatkan kakakmu. Apa yang kau katakan? Yan Meiyu mendongak seperti disambar petir, menatap Li Longsing yang terperangkap di istana Tao karena terkejut. Li Longsing menjawab, aku berkata, aku punya cara untuk menyelamatkannya. Benarkah? Suara Yan Meiyu bergetar karena kegembiraan. Li Longsing mengangkat kepalanya dan tersenyum, itu benar sekali. Tetapi jika kau ingin aku menyelamatkannya, aku punya beberapa syarat, kau harus setuju. Katakan, selama kau bisa selamatkan kakakku, bahkan jika kau memiliki 1000 syarat, aku akan menyetujui semua 10.000 syarat itu. Sederhana saja, dengarkan baik-baik. Pertama, aku ingin kau segera melepaskan teman-temanku, termasuk Hua Yumei. Hah, ini, Yan Meiyu mengerutkan kening. Tan Qian adalah calon muridnya yang sempurna. Dia tidak mau membiarkannya pergi. Wajah Li Longsing menjadi gelap, bukankah kau baru saja menyombongkan diri bahwa kau dapat menyetujui syarat apapun? Apa sekarang kau bermasalah dengan syarat pertama? Yan Meiyu tiba-tiba mengertakkan giginya, oke, aku berjanji kepadamu, selama kau dapat menyembuhkan saudara perempuanku, aku akan segera melepaskannya. Li Longsing tersenyum dingin, apakah menurutmu aku adalah anak berusia 3 tahun yang akan mempercayai kebohonganmu? Pada titik ini, dia tiba-tiba meninggikan suaranya dan berkata dengan tegas, aku ingin kau segera melepaskannya, dan secara pribadi mengirim orang untuk mengawal teman-temanku keluar, jika tidak, aku tidak akan pernah mengambil tindakan. Yan Meiyu hampir marah, tapi urusan kakaknya mendesak dan tidak bisa ditunda lagi. Meskipun dia tidak mau melakukannya, dia tetap berteriak keras, ini dia. Seorang murid perempuan datang dengan cepat dari luar lorong. Ambil tokenku dan segera beritahu Hongqi dan minta dia untuk secara pribadi mengawal wanita yang ditangkap dan Hua Yumei pergi bersama. Ingat, tidak ada seorang pun yang boleh mempermalukan mereka. Siapapun yang melanggar ini akan dituduh melakukan pengkhianatan. Hukuman tanpa ampun. Baik wakil ketua sekte, murid perempuan itu terbang setelah menerima perintah. Apakah kamu puas sekarang? Yan Meiyu memelototi Li Longsing. Li Longsing mengangguk, ya, kau telah memenuhi syarat pertama. Cepat dan beritahu aku syarat lainnya. Yan Meiyu tidak bisa menunggu. Li Longsing berkata dengan lembut, syarat kedua, aku ingin kau bersumpah bahwa setelah aku menyelamatkan adikmu, kau tidak akan mempermalukan aku atau teman-temanku lagi, apalagi membalas dendam setelahnya. Itu mudah. Ketika Yan Meiyu mendengarnya, itu adalah syarat yang sederhana, dia langsung menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Dia juga langsung bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menimbulkan masalah lagi bagi Li Longsing dan orang terdekatnya setelahnya. Faktanya, tidak ada kebencian yang besar antara dia dan Li Longsing. Semuanya terjadi begitu saja karena roh darah. Sekarang, selama Li Longsing bisa menyelamatkan kakaknya, apalagi roh darah, dia bersedia bekerja untuk Li Longsing. Apakah ada syarat lain? Li Longsing berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, tidak ada untuk saat ini. Faktanya, syarat ketiganya adalah membuat Yan Meiyu bersumpah untuk setia padanya di masa depan. Tapi setelah dipikirkan, dia menyerah. Kekuatannya sendiri masih jauh dari cukup. Bahkan jika dia memaksa Yan Meiyu untuk menyerah, wanita itu tidak akan menyerah. Selain itu, semua tetua sekte Hehuan tidak akan setuju. Sekali dia memaksakan diri terlalu keras, itu hanya akan menjadi kontraproduktif. Jika mereka secara kolektif menolak, mereka akan kehilangan kesempatan terbaik untuk mendapatkan pengobatan. Jika Yan Ruyu mati, maka dia benar-benar celaka. Kalau begitu selamatkan orang-orang dengan cepat. Yan Meiyu mendesak dengan cemas. Oke, keluarkan aku dulu, lalu segera bawa semua orang pergi. Setelah mendengar ini, Yan Meiyu segera berpikir, membuka istana Tao, dan melepaskan Li Longsing. Bawa semua orang pergi dengan cepat, mengapa kau berdiri diam? Li Longsing melambaikan tangannya. Apakah kau yakin ingin kita semua pergi? Mata Yan Meiyu tampak aneh, dan dia melirik kakaknya yang sedang mengamuk seperti binatang buas yang terperangkap dalam formasi dengan ekspresi khawatir, dan melanjutkan, kau tahu, begitu kita pergi,
formasi tidak akan efektif. Pada saat itu, apakah kau mampu melawan saudara perempuanku? Li Longsing berkata pelan, kau tidak perlu khawatir tentang itu, aku punya cara untuk menanganinya. Melihat Li Longsing begitu percaya diri, Yan Meiyu melihat dia dalam-dalam dan mengangguk. Oke, para tetua dengarkan perintahnya, tarik formasi sekarang, dan ikut aku. Suara itu jatuh, dan dia memimpin untuk berhenti. Semua tetua ragu-ragu sejenak dan kemudian berhenti. Dengan keras, formasi tanpa pengawasan itu meledak. Yan Ruyu tampak seperti orang gila, membunuh semua orang seperti kilat. Ayo pergi! Yan Meiyu berteriak dan terbang bersama semua orang. Meskipun dia tidak percaya bahwa Li Longsing benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Tapi itu di luar imajinasinya, dan sekarang dia hanya bisa pasrah. Bagaimana jika Li Longsing berhasil? Saat semua orang pergi, hanya Li Longsing dan Yan Ruyu yang gila yang tersisa di lorong. Mata merah Yan Ruyu menatap tajam ke arahnya, dan dia menamparnya tanpa ragu-ragu. Wanita ini sangat kuat. Pupil Li Longsing menyusut, dan dia dengan cepat bergerak, melebarkan langkah halusnya, dan menghindarinya seperti kilat. Tapi itu masih terlambat. Dipukul oleh tinju Yan Ruyu, bahu Li Longsing mengeluarkan banyak darah, dan dia meringis kesakitan. Orang tua, kenapa kau tidak segera mengambil tindakan? Li Longsing memasuki dunia Liontin Giok dengan pikiran spiritualnya dan tiba-tiba meraung. Belum lama ini, ketika dia terjebak di Istana Dao, dia hanya mengikuti nasihat orang tua itu dan mengatakan sesuatu yang bisa menyelamatkan orang. Di saat yang sama, lelaki tua itu menyuruhnya untuk membiarkan semua orang pergi dulu. Faktanya, hingga saat ini Li Longsing masih bingung dan tidak tahu bagaimana memulainya. Segera setelah dia selesai berbicara, Liontin Giok yang tergantung di leher Li Longsing tiba-tiba mengeluarkan ledakan dan mengeluarkan banyak asap hitam. Kabut hitam naik tanpa angin dan berubah menjadi pelangi hitam, langsung mengelilingi Yan Ruyu. Ah! Yan Ruyu menjerit dan jatuh telentang. Setelah mendarat, anggota tubuhnya bergerak-gerak dan dia membuka mulut dan menyemprotkan busa. Li Longsing terkejut saat melihat itu dan bertanya, orang tua, apa yang kau lakukan? Mengapa kau begitu kuat? Bahkan orang kuat yang sebanding dengan alam istana Dao tingkat ke-7 dirobohkan olehmu sekaligus. Sosok pria tua itu berubah dari Liontin Giok bertransformasi ke dalam dan berkata dengan bangga, haha, itu hanya keterampilan kecil, tidak ada yang layak disebutkan. Li Longsing terdiam. Dia mengumpat dalam hati, lelaki tua ini memang suka menggairahkan orang. Namun, belum lagi, lelaki tua ini memang punya dua kuas. Ada gerakan magis dan pembunuhan yang tak ada habisnya. Ada begitu banyak rahasia di dalam tubuh. Bahkan lelaki tua sekuat itu pun terjebak dalam kuali misterius di Liontin Giok. Jadi dari mana asal Liontin Giok dan kuali misterius di dalamnya? Tak perlu dikatakan lagi, Liontin dan kuali Giok ini pasti sangat menantang surga. Li Longsing bertanya berkali-kali, tetapi lelaki tua itu selalu mengabaikannya dan menolak memberitahunya rahasia tentang Liontin Giok dan kuali itu. Ketika bosan ditanya, lelaki tua itu berkata, "Nak, jangan terlalu banyak bertanya yang tidak seharusnya kau tanyakan. Jika kau tahu terlalu banyak, itu akan berdampak buruk bagimu dan bisa berakibat kematian." Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu menolak untuk mengungkapkan apapun lagi. Li Longsing diam-diam menebak dan menilai, Liontin Giok dan kuali ini pasti menyembunyikan rahasia besar. Dan ini juga terkait dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Kalau tidak, orang tua itu tidak akan berhati-hati. Saat Li Longsing berpikir dalam-dalam, suara lelaki tua itu menggelegar di benaknya, "Nak, jangan kaget, cepat tutup semua titik akupunturnya. Asap beracun yang baru saja aku semprotkan hanya bisa membuatnya tidak sadarkan diri selama 10 detik, aku harus istirahat, setelah batas waktu berlalu, dia akan bangun lagi, dan kita akan selesai sepenuhnya." Li Longsing tiba-tiba terkejut, dan dengan cepat menyegel seluruh tubuh Yan Ruyu. Setelah melakukan semua itu, Li Longsing mengangkat kepalanya dan tersenyum, "Haha, orang tua, karena kau memiliki keterampilan seperti itu,
akan lebih mudah bagiku untuk berurusan dengan ahli alam istana Dao lainnya di masa depan. Selama kau meledak keluar dari asap beracun, lawan akan jatuh tertiup angin bukan? Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika mendengar ini. Apa yang kau pikirkan tentang itu? Asap beracun adalah satu-satunya stok yang aku miliki saat ini. Sekali aku menggunakannya, aku tak mempunyainya lagi. Hah, barang bagus seperti itu sudah tidak ada lagi. Li Longsing kecewa, berpikir sejenak, dan bertanya, kalau begitu, apakah kau masih bisa membuatnya? Orang tua itu mengangguk, tentu saja, selama bahannya cukup, aku bisa membuatnya. Katakan padaku, bahan apa yang dibutuhkan? Mata Li Longsing bertanya tajam. Li Longsing benar-benar tidak ingin barang bagus seperti itu hilang. Orang tua itu tidak menyembunyikan apapun dan membicarakannya dengan fasih, termasuk 3 bahan utama dan 15 bahan pembantu. Pada akhirnya, asap beracun aneh yang dapat membuat istana Tao tingkat tinggi runtuh tertiup angin dapat dimurnikan. Bagaimana? Apakah kau menyerah sekarang? Haha, menyerah. Bagaimana mungkin? Li Longsing mendongak dan tersenyum. Sebagian besar materi yang disebutkan orang tua itu memang sudah punah di daratan. Tapi ada prototipe dunia dan hai kuno. Namun beberapa bahan pendukung masih belum ada. Jika semua bahan dapat ditemukan di masa depan, asap hitam unik milik lelaki tua itu dapat kembali ke dunia. Pada saat itu, bukankah semua alam istana Tao yang kuat tidak ada artinya di hadapan Li Longsing? Ahaha. Setelah tertawa, Li Longsing kembali berbisnis. Katakan padaku, bagaimana cara menyelamatkan orang ini? Yan Ruyu gagal mencapai level kali ini dan menjadi gila. Pikiran dan tubuhnya telah rusak parah, dan Li Longsing tidak berdaya. Namun lelaki tua itu meyakinkannya bahwa ada cara untuk menyembuhkannya. Mengenai metodenya, Li Longsing belum diberitahu. Mendengar ini, sudut mulut lelaki tua itu sedikit terangkat, dan senyuman licik muncul di wajahnya. Cara pengobatan kali ini agak rumit, tolong dengarkan baik-baik. Karena wanita ini telah menyakiti pikirannya sendiri, bias saja cara pengobatannya sudah tidak efektif lagi, kau akan seperti ini nanti. Setelah membicarakan tentang setengah batang dupa, lelaki tua itu akhirnya selesai menjelaskan caranya. Setelah mendengar ini, Li Longsing tercengang. Bagaimana mendeskripsikan? Cara ini sungguh unik sekali. Dia tidak hanya harus memiliki hubungan pribadi dengan Yan Ruyu, tetapi dia juga harus berkomunikasi dengannya pada tingkat spiritual. Hanya dengan mengambil pendekatan 2 arah dia dapat menetralkan dan menyembuhkannya. Li Longsing sedikit mengernyit, apakah harus begitu rumit? Lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika mendengar itu. Omong kosong, masalah wanita ini bukan luka biasa, tapi pikirannya rusak parah. Metode yang ku ajarkan bukan hanya akan menjernihkan pikirannya, namun akan memulihkan semua organ dalamnya. Selain itu, selama proses, dia mendapat banyak manfaat dari umpan balik sebagian energi dan peningkatan kultivasinya. Pada titik ini, dia tiba-tiba meninggikan suaranya dan dengan sungguh-sungguh memperingatkannya lagi, ingat, ketika kau merawatnya nanti, kau harus menggunakan pendekatan 2 arah, dan tidak boleh hanya menuruti kenikmatan fisik, tetapi mengabaikan aspek spiritual. Li Longsing bersenandung, aku tahu, apakah aku tipe orang yang hanya tahu cara memanjakan diri dalam kenikmatan fisik dan mengabaikan aspek spiritual? Orang tua itu menjawab dengan serius, benar. Li Longsing terdiam, tapi kemudian dia berpikir, Li Longsing juga merasakan orang tua itu benarnya berkata benar. Melihat lusinan percakapan dengan Tan Qian-Qian di masa lalu, karena kebutuhannya di bidang ini sangat kuat, setiap kali dia melakukan sesuatu dengan Tan Qian-Qian, hampir tidak ada pemanasan. Tampaknya hal itu harus diubah di masa depan. Dia tidak bisa direduksi menjadi pria yang hanya tahu cara berpikir dengan bagian bawah tubuhnya. Menjadi pribadi yang berakhlak mulia, pribadi yang suci, dan pribadi yang bebas dari rasa vulgar. Nah, jangan kaget, mulailah dengan cepat. Melihat keheningan Li Longsing, lelaki tua itu segera mendesak. Li Longsing bertanya dengan ragu, mengapa menurutku kau lebih cemas daripada aku? Orang tua itu terkekeh,
sebagai jiwa yang tersisa, aku tidak bisa berperang dengan pedang dan senjata sungguhan sekarang, tapi aku bisa melihatmu melakukan pengobatan, itu juga kenikmatan visual bukan? Keluar kau! Li Longxing mengutuk dengan marah, dan dengan berpikir cepat, dia mengirimkan sinar energi kacau dan menyegel Liontin Giok. Nah, jangan terlalu egois. Kenapa kau tidak memberi hal baik untukku saat kau menikmatinya? Orang tua itu sangat marah hingga dia mengumpat seperti orang gila. Awalnya, dia ingin menonton dan menikmati pesta visual. Tanpa diduga, Li Longxing langsung menyegel Liontin Giok itu, menyebabkan dia kehilangan kesempatan. Ada kebencian di hati orang tua itu. Sayangnya, sebagai ahli Liontin Giok, Li Longxing melahapnya hilang. Orang tua itu menolak tetapi tidak berhasil. Li Longxing melambaikan lengan bajunya dan langsung menggulung Yanru ke tanah. Melangkah menuju ruang rahasia di depan. Meski ruang rahasia itu berantakan, tampilan aslinya masih terlihat samar-samar. Namun, meja, kursi, bangku, dan tempat tidur besar di dalamnya semuanya hancur berkeping-keping dan tidak dapat digunakan lagi. Li Longxing hanya membersihkan ruang rahasia, meninggalkan ruang terbuka yang datar. Di ruang terbuka ini, ada kumpulan besar pengumpulan roh yang diatur di bawah tanah. Pada saat ini, masih ada semburan energi spiritual yang melimpah, mengalir keluar dari formasi. Li Longxing dengan lembut meletakkan Yanruyu di tanah. Melihat wanita dengan pakaian compang camping dan berlumuran darah, dia sedikit mengernyit. Pada saat ini, Yanruyu tampak lebih seperti seorang pengemis daripada sebelumnya. Li Longxing benar-benar tidak tertarik memintanya menyerang wanita ceroboh seperti ini. Aku bersihkan dia dulu. Li Longxing melambaikan tangan kanannya, dan seberkas energi kacau keluar dari tangannya dan meledak di udara. Saat berikutnya, energi spiritual berubah menjadi hujan, mengalir deras. Setelah gelombang hujan tersapu, Yanruyu akhirnya menjadi bersih. Mengungkapkan bercak kulit seputih salju. Namun, saat ini, wajahnya masih tertutup oleh rambut hitam kusut, dan penampilan aslinya tidak terlihat dengan jelas. Li Longxing berlutut dan mengulurkan tangan untuk menyisir rambut berantakan yang menutupi wajahnya. Melihat wajah cantik yang akan memikat seluruh negeri dan terlihat wajahnya seperti peri. Li Longxing sangat bersemangat. Yanruyu ini berumur sekitaran 25 tahun, dia anggun dan cantik, tapi wajahnya terlalu pucat dan tidak ada warna sama sekali. Berbeda dengan kelembutan dan keanggunan wanita pada umumnya, kecantikannya yang luar biasa justru semakin heroik dan berani, sekaligus anggun dan bermartabat sehingga membuat orang terkesima dan tak berani memandangnya. Dilihat dari penampilannya, dia pasti wanita yang sudah lama menduduki posisi tinggi. Berbaring diam di tanah seperti ini pun, tidak ada yang berani menghujat dengan mudah. Setelah terbangun dari keterkejutannya, Li Longxing menarik napas dalam-dalam dan bergumam, "Sialan, wanita ini tidak mudah diajak main-main pada pandangan pertama. Jika aku membunuhnya, apakah dia akan membawa parang dan mengejarku kemana-mana?" Memikirkan ketangguhan Xiao Yu, Li Longxing tidak bisa menahan gemetar. Wanita di depannya tampak sedikit lebih tangguh daripada Xiao Yu. Mungkin hal seperti itu bisa saja terjadi. Tepat ketika Li Longxing ragu-ragu dan kusut, wajah cantik muncul lagi di benaknya. Itu Yan Meiyu. Memikirkan kekejaman dan hati jahat wanita itu, Li Longxing menggertakkan giginya dan berkata, "Sialan, mati saja." Meskipun wanita ini terlihat sulit untuk diganggu, dia masih jauh lebih baik daripada wanita galak Yan Meiyu. Jika aku menyerah dan pergi, bagaimana bisa Yan Meiyu membiarkanku pergi begitu saja? Demi diriku sendiri, Qian-Qian dan yang lainnya, dengan enggan aku akan mengorbankan diriku sendiri. Memikirkan hal ini, Li Longxing segera melepas pakaiannya. Segera setelah itu, dia mulai melucuti pakaian Yanruyu. Tubuh mulus dan sempurna terlihat. Dengan lekuk tubuh yang halus dan proporsi tubuh yang sempurna, Li Longxing tiba-tiba menjadi sesak napas. "Yanruyu, kau cantik, aku di sini. Kau harus tahu bahwa aku harus berkorban untuk menyelamatkanmu kali ini, kau harus membalas kebaikanku setelahnya." Li Longxing bergumam pada dirinya sendiri, dan menerkam ke depan dengan mudah.
Seluruh ruangan penuh dengan musim semi. Kumpulan roh yang sangat besar di tanah mulai menyemburkan energi spiritual saat Li Longsing bergerak. Energi spiritual berkumpul di ruang rahasia dan dengan cepat berubah menjadi kabut spiritual kabur, dengan lembut menutupi Li Longsing dan Yan Ruyu. Bagi seorang yang berpengalaman sepertinya, tentu saja tidak sulit bagi Li Longsing. Tapi kali ini, dia ingin membantu Yan Ruyu memecahkan masalah obsesi mentalnya. Memikirkan hal ini, Li Longsing memikirkan sesuatu di benaknya saat berolahraga. Bayangan semi-ilusi dengan cepat meninggalkan tubuh. Meskipun sosoknya buram, masih samar-samar terlihat bahwa itu adalah Li Longsing. Jiwa meninggalkan tubuh dan berubah menjadi cahaya merah menyilaukan, yang memasuki alis Yan Ruyu. Tubuh jiwa Li Longsing tidak ragu-ragu sama sekali dan langsung menuju ke kedalaman lautan kesadaran Yan Ruyu. Tiba di tujuannya, mata Li Longsing bersinar terang, dan pemandangan aneh muncul. Kota utama Xinjiang Selatan yang ramai penuh dengan lalu lintas. Di sudut timur kota, ada sebuah sekte besar. Bangunan kuno bergaya istana dengan batu bata merah dan ubin hijau berjajar, bergulung ke atas dan ke bawah. Ada sebuah plakat emas dengan 3 karakter agung tertulis di atasnya, Sekte Hehuan. Pada saat ini, pintu tertutup Sekte Hehuan terbuka dari dalam, dan 2 gadis kecil cantik tersandung keluar di bawah asuhan sejumlah besar pelayan dan budak. Nyonya tertua, nona kecil, berlarilah lebih lambat, agar tidak jatuh. Hei, tunggu aku. Kedua anak kecil itu tertawa gembira sepanjang jalan dan berlari di jalan. Ketika dia melihat sesuatu yang enak atau menarik, mereka hanya mengulurkan tangan dan mengambilnya, dan seorang pelayan akan membantunya membayar tagihannya setelah itu. Gadis kecil yang lebih tua, sekitar 4 atau 5 tahun, adalah Yan Ruyu. Dan adiknya, berusia sekitar 2 atau 3 tahun, adalah saudara perempuannya Yan Meiyu. Kedua gadis kecil di masa kecil mereka telah tinggal di kota utama Xinjiang Selatan, tanpa beban dan menikmati banyak bantuan. Adegannya berubah. 8 tahun telah berlalu. Yan Ruyu dan Yan Meiyu telah tumbuh menjadi gadis remaja. Seiring bertambahnya usia, hubungan kedua wanita tersebut semakin harmonis. Tidak peduli kapan dan di mana, sebagai kakak, Yan Ruyu, dia akan melindungi adik perempuannya Yan Meiyu dengan segala cara. Pada hari ini, Yan Ruyu dan Yan Meiyu sedang berdandan di depan cermin. Umumnya di benua Tianyuan, anak perempuan bisa menikah ketika mereka mencapai usia 14 tahun. Meski usia keduanya hampir sama, mereka juga tahu bagaimana mencintai kecantikan. Aduh, kakak, jepit rambutmu indah sekali, bisakah kamu memberikannya padaku? Yan Meiyu melihat jepit rambut indah di tangan kakaknya dan memohon sambil tersenyum manis. Yan Ruyu tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya untuk mencubit hidung Yan Meiyu, kamu gadis nakal, kamu masih sangat muda dan kamu menyukai kecantikan. Jepit rambut ini dipakai oleh gadis besar dan tidak cocok untukmu. Aku akan membantu kamu lain kali. Kamu bisa membeli yang baru. Tidak, aku ingin yang ini darimu. Yan Meiyu meraih lengan kakaknya dan mengguncangnya dengan putus asa. Oke, berhentilah mengocoknya. Aku akan memberikannya padamu. Yan Ruyu tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan dengan lembut memasukkan jepit rambut besar ke kepala adiknya. Meskipun dia terlihat agak biasa-biasa saja, Yan Meiyu tersenyum sangat ceria. Melihat adiknya begitu bahagia, Yan Ruyu pun tersenyum tulus. Namun senyumnya belum mengembang di wajahnya. Perubahan mendadak terjadi. Ledakan mengejutkan yang terdengar. Pintu kamar kedua saudara perempuan itu dihantam keras dari luar dan meledak. Segera setelah itu, sosok yang familiar menyerbu masuk seperti kilat. Dia adalah seorang wanita parubaya cantik berusia 30-an, berpakaian mewah, tetapi dengan ekspresi ngeri yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Bu, apa yang terjadi? Iya bu, kenapa ibu begitu panik? Kedua kakak beradik itu kaget dan tiba-tiba berdiri. Xiao Ru, Xiao Mei, cepat ikut aku. Wanita parubaya cantik itu tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia melambaikan lengan bajunya, menggulung kedua gadis itu, dan bergegas keluar. Di luar pintu, seorang pria kuat parubaya,
ditemani oleh banyak tetua dan murid elit dari Sekte Hehuan, sedang menunggu dalam formasi penuh. Saudara Yan, apa yang terjadi di luar? Wanita parubaya yang cantik memandang pria kuat parubaya dan bertanya. Pria parubaya itu menjawab dengan sungguh-sungguh, situasinya tidak baik. Sekarang sekte kita telah sepenuhnya dikelilingi oleh musuh yang kuat. Ah, kalau begitu kita tidak bisa keluar. Wajah wanita parubaya yang cantik itu sama gelapnya dengan air. Dia melirik kedua putrinya, matanya semakin khawatir. Pria kuat parubaya itu berkata dengan lantang, "Jangan khawatir, para prajurit akan datang untuk menutupi air dan bumi. Saat mereka masuk, aku akan memimpin seluruh sekte untuk berperang sampai mati melawan musuh. Jika kamu temukan kesempatan yang tepat, segera kabur bersama kedua putri kita." "Apa yang akan kamu lakukan jika kita pergi?" tanya wanita cantik parubaya itu dengan sedih. Pria parubaya itu mengertakkan gigi dan berkata, "Tidak apa-apa, hanya saja orang-orang itu tidak dapat menghancurkan sekte Hehuan kita." "Haha, kakak laki-laki Yan Bing dan adik perempuan Chun Fang, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Kalian baik-baik saja." Pada saat ini, suara wanita yang mempesona terdengar menggelegar. Segera setelah itu, sosok satu demi satu meraung turun dari langit dan mendarat di depan wanita parubaya cantik dan yang lainnya. Pemimpinnya adalah seorang wanita yang mengenakan gaun hitam panjang dengan kerudung hitam di wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang menawan. Mata wanita itu penuh harapan dan pesona. Pria yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Hehuan di lapangan terpesona dan tidak dapat melepaskan diri ketika melihatnya. "Jalang, apakah itu kau?" Wajah cantik wanita parubaya yang cantik itu berubah drastis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. "Bu, siapa dia?" Yan Ruyu bertanya dengan suara rendah. Wanita cantik parubaya itu berkata dengan getir, "Wanita jalang ini bernama Ansin. Dia adalah kakak perempuan ibu sebelumnya. Namun, dia memberontak, menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya, dan diusir dari sekte oleh pemimpin sekte sebelumnya. Hari ini, dia membalas dendam. Aku pengkhianat, menindas guru dan menghancurkan leluhur." Setelah mendengarkan kata-kata wanita cantik parubaya itu, wanita berbaju hitam bernama Ansin meludah ke tanah dan melanjutkan, "Kau tahu, saat itu dia adalah adik dari pemimpin sekte yang kebingungan itu, mendambakan kecantikanku dan ingin menggunakan kekerasan padaku, jadi aku harus melawan dan mengebiri lelaki jalang itu. Setelah itu, alih-alih membantuku membersihkan namaku, pemimpin sekte tua yang bodoh menggunakan otoritas pemimpin sekte menjatuhi hukuman mati kepadaku. Jika aku tidak cukup beruntung untuk diselamatkan oleh seseorang, rumput di kuburan akan setinggi beberapa kaki hari ini." Wanita cantik parubaya itu berkata dengan dingin, itu hanya kata-katamu saja, kami semua tahu siapa kau." Wanita berwajah hitam itu menjadi gelap, "Apa maksudmu?" Wanita cantik parubaya itu mencibir dan berkata, "Apa maksudmu? Apakah kau tidak memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi hari itu, dan apakah kau ingin aku memberitahu di depan umum? Oke, katakan padaku, aku tidak percaya padamu." Wanita cantik parubaya itu mendengus dingin dan berkata dengan suara nyaring, "Oke, karena kau tidak takut malu, aku akan langsung memberitahumu. Jelas kau yang gagal merayu adik laki-laki dan wakil pemimpin sekte hari itu. Sebaliknya, kau mengalahkannya dan secara salah menuduh wakil pemimpin sekte memiliki niat jahat terhadapmu, kau masih menolak untuk mengakui kesalahanmu setelah itu, kemudian pemimpin sekte menjadi marah dan memasukkanmu ke dalam hukuman mati. Faktanya, Master Sekte tidak ingin mengeksekusimu, tetapi ingin memberimu kesempatan untuk mengubah cara pandangmu. Namun, kau sendiri tidak tahu bagaimana menghargainya, dan pada akhirnya, kau bahkan berkolusi dengan orang luar untuk menyelamatkanmu dari penjara bawah tanah. Tahukah kau bahwa ketika kau diselamatkan, ketua sekte juga mengetahuinya, tetapi dia memerintahkan semua orang untuk tidak mengejarmu dan membiarkanmu hidup. Jika tidak, menurutmu apakah kau masih bisa berdiri di sini hidup-hidup hari ini?" Wanita berbaju hitam itu gemetar, menunjuk wanita cantik parubaya itu dan berteriak keras,
kau meludahiku. Haha, apakah aku memfitnah? Menurutku itu karena kau merasa bersalah. Wanita berbaju hitam itu terdiam. Faktanya, seperti yang dikatakan wanita cantik Parubaya, kegagalannya merayu wakil pemimpin sekte, yang menyebabkan bencana besar. Namun, dia tidak mau mengakui masalah ini bahkan sampai mati. Kalau tidak, orang di belakangnya tidak akan ragu untuk mengeksekusinya sebagai peringatan. Memikirkan hal ini, wanita berbaju hitam tiba-tiba berteriak, masalahnya sudah sampai di sini, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Kau memperlakukanku seperti itu di masa lalu, dan hari ini aku baru saja memusnahkan seluruh sekte Hehuan. Bunuh aku. Wanita berbaju hitam memimpin dan sejumlah besar pria berbaju hitam maju untuk membunuh dengan cepat.